Ya, halo selamat pagi, siang, malam teman-teman. Kesempatan kali ini aku mau coba bantu jelasin tentang materi obat otonom ya. Mungkin ini merupakan suatu hal yang baru buat aku juga, buat kalian juga. Karena ya obat ya farmakologi kita baru belajar kan, sama-sama belajar bareng. Jadi aku mau coba jelasin secara konsepnya aja. Memang kalau untuk farmako, kita perlu belajar konsepnya, terus ngafalin juga obatnya. Jadi ya untuk ngafalin aku yakin pasti kalian lebih jago dari aku. Tapi kalau untuk konsep aku mau coba bantu ya. Oke. Pertama, apa itu obat otonom? Obat otonom sendiri itu merupakan obat yang didesain untuk meniru atau menghambat aktivitas saraf otonom. Jadi ya kalian kan udah belajar nih, ada namanya sistem saraf otonom, yaitu salah satu dari sistem saraf tepi. Nah, obat otonom ini ya antara dia meniru kerjanya atau justru menghambat gitu aja. Nah, caranya bagaimana dia bisa meniru dan menghambat? Tentu saja dia bakal mempengaruhi proses neurotransmisinya. Berarti dari pembentukan neurotransmitter, penyimpanannya, pelepasannya, pengikatannya terhadap reseptor, dan terminasinya nanti. Oke, tapi untuk tahap-tahapnya tidak akan dibahas sampai sedetil transmisi humoral ya. Itu nanti bisa dipelajari sendiri, ada sintaksin, synaptobrevin, dan kawan-kawannya. Jadi ini agak lebih singkat saja. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dulu ya fisiologi tentang neurotransmisi dan sistem saraf otonom itu kayak gimana. Ya, kita mulai belajar dari dasarnya dulu. Nah, ini tadi yang udah aku bilang bahwa sistem saraf tepi itu adalah salah satu divisinya berupa sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom sendiri masih kita bisa bagi lagi menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Mungkin kalian udah kenal ya kan istilah fight or flight dan rest and digest. Jadi kalau memang mengenai fungsi kalian nggak usah ngafalin, di logika aja. Misal simpatis kalian lagi jalan ketemu macan ya atau ketemu beruang. Ya udah berarti otak kalian akan aktivitasnya meningkat, mikir nih gimana caranya aku harus lari, terus metabolismenya naik, pupilnya berdilatasi ya kan, salivanya dikurangi karena nggak penting lah, heartbeatnya dicepetin, bronkusnya didilatasikan, bronkodilatasi supaya bisa nafas ya kan, supaya bisa cepet lari nanti langsung nafasnya kan biar kenceng. Terus aktivitas gastrointestinal ditekan ya, masa lagi ketemu macan terus kita kebelet BAB kan nggak lucu kan. Glikogennya mulai dikonversi jadi glukosa, adrenalinnya disekresikan dan noradrenalin juga, dan lain-lainnya. Ya bladder pasti dihambat. Masa nanti kebelet kencing kan juga nggak mungkin kan. Dan ada stimulasi aktivitas seksual. Nah, kalau parasimpatis tinggal dibalik aja. Kayak kalian bayangkan kalian ujian masih 2 bulan lagi ya, gitulah ya. Kira-kira ini perubahan ya kayak gini. Mungkin untuk beberapa aja yang penting itu yaitu mata, jantung, sama paru-paru itu yang harus sudah di luar kepala ya. Karena itu lumayan penting nanti untuk fungsi terapeutiknya. Untuk mata sendiri, kan tadi ada yang dilatasi, ada yang konstriksi. Ada nama lainnya ya, kalau secara medis, pupil yang mengalami dilatasi, kita sebutnya namanya adalah midriasis. Jadi pupilnya membesar namanya midriasis, pupilnya mengecil namanya miosis. Cara ingatnya gampang. Mio kan, motor mio kan kecil, ya udah berarti pupilnya kecil. Gitu. Lanjut. Nah, sistem saraf otonom sendiri, kalau tadi kita udah tinjau dari fungsinya, sekarang kita tinjau dari ya bukan anatomi sih, ya mirip-mirip anatominya. Ada 2 saraf, ada 2 jaras. Yang pertama namanya adalah jaras preganglion, dan yang kedua namanya adalah jaras postganglion. Baru jaras postganglion ini akan memberikan neurotransmitternya terhadap organ efektor kita. Misalnya otot polos, atau otot jantung, atau otot rangka, atau kelenjar. Nah, ini ada suatu kesamaan yang mungkin mempermudah kita untuk mempelajarinya, bahwa semua badan sel periganglion itu berada di sistem saraf pusat, yaitu di medula spinalis.
di kornu ventralnya. Kemudian untuk di ganglion postganglion, maksudnya badan sel postganglion itu bisa berada di mana saja. Nah, ini berbeda nanti untuk simpatis maupun parasimpatis. Ganglion ini juga biasa disebut ganglion otonom. Jadi begitu ya. Jadi misalnya kita ingin memberikan respon untuk meningkatkan heart rate, ya kan, menggunakan sistem simpatis. Itu sudah berarti impulsnya jalan dari dendritis ini di badan sel yang ada di medula spinalis, jaras preganglion, melepaskan neurotransmitter preganglionnya, diterima oleh reseptor yang ada di postganglion, dijalankan lagi ke jaras postganglion, terus melepaskan neurotransmitter di organ efektor. Kayak gitu. Nah, ini kita mulai detailnya ya, terutama yang perlu diingat dalam farmakologi adalah neurotransmitter yang dipakai di sistem saraf otonom. Ini aku ajarin dulu tentang yang umum ya, baru nanti yang ada beberapa pengecualian, tapi secara umum dulu. Kalau parasimpatis, dia memiliki preganglion yang panjang banget dan postganglion yang pendek. Bahkan postganglion ini nyaris berada di dinding efektor organ tadi. Nah, untuk awalannya dia menggunakan reseptor neurotransmitter asetilkolin dengan reseptornya yaitu nikotinik yang ada di postganglion. Nah, untuk di jaras postganglion terhadap efektor organ, dia menggunakan asetilkolin juga, tapi reseptornya berupa muskarinik. Oke. Nangkap ya, asetilkolin, nikotinik, muskarinik. Kemudian untuk yang simpatis secara umum yang di sebelah sini. Jaras preganglionnya pendek, kemudian jaras postganglionnya panjang. Itu pertama ya, kita bisa lihat nih panjang, pendek, nih pendek, panjang. Kenapa bisa pendek? Karena jaras badan sel postganglionnya itu bukan berada di dekat efektor organ, tapi justru berada di dekat medula spinalis, tepatnya di rantai paravertebral. Jadi di samping kanan medula spinalis itu ada rantai saraf yang bentuknya vertikal, dan itu kita sebut namanya rantai paravertebral. Yaitu letak dari postganglion yang dimiliki oleh sistem saraf simpatis. Terus kita lihat dari neurotransmitternya, pertama tetap pakai ACH, sama ya. Ini kan pakai ACH, dipakai ACH. Reseptornya masih sama nikotinik. Yang terakhir yang beda. Nah, ini. Yang terakhir itu menggunakan norepinefrin. Dengan reseptornya bisa berupa reseptor alfa maupun reseptor beta. Nah, itu secara umumnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu ngafalin. Kalau kalian lihat, bagian awal selalu ACH nikotinik, ACH nikotinik, ACH nikotinik, ACH nikotinik. Berarti nggak usah dihafalin. Yang kita hafalin yang di akhir aja. Asetilkolin, muskarinik, norepinefrin, alfa beta. Udah gitu aja. Ya kalau tentang panjang pendek bisa dilogika ya. Tapi tidak semudah itu karena ada beberapa pengecualian. Contohnya, salah satu sistem saraf simpatis adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini unik karena dia ada pengecualian di sini. Jaras postganglionnya ternyata menggunakan neurotransmitter berupa asetilkolin dengan reseptornya berupa muskarinik. Jadi walaupun namanya simpatik, tapi ternyata sama persis dengan parasimpatis. Ini pengecualian ya. Pengecualian. Kemudian ada pengecualian lain yaitu di vaskularisasi ginjal. Di vaskularisasi ginjal dia tidak hanya menggunakan norepinefrin, tapi dia juga menggunakan dopamin. Reseptornya pun juga beda ya, reseptor dopamin. Ada satu lagi pengecualian, yaitu di medula adrenal. Medula adrenal itu sebenarnya merupakan sistem saraf simpatis, tapi dia tidak punya jaras postganglion. Jadi hanya punya jaras preganglion saja. Terus malah bersinapsnya dengan medula adrenal. Tahu ya medula adrenal? Adrenal ad itu tambahan, renal itu ginjal, medula bagian medula, berarti bagian medula dari kelenjar tambahan ginjal. Kelenjar si anak ginjal. Nah, medula adrenal ini ya tetap melepaskan epinefrin, norepinefrin, tapi tidak di
jaras postganglion, melainkan justru dilepaskan di pembuluh darah. Sehingga ini berlaku sebagai hormon sebenarnya, bukan sebagai neurotransmitter. Dan yang terakhir, nah ini yang otot rangka ya. Otot rangka itu menggunakan cuma satu jaris doang, dan dia menggunakan neurotransmitter asetilkolin beserta reseptornya nikotinik. Oke, untuk farmakologi, khususnya obat otonom, kalian hanya perlu menghafal yang akhir-akhir aja. Itu yang penting. Kalau yang awal-awal ini enggak sih, nggak pernah dibahas. Yang akhir-akhir ini yang penting, karena dia langsung mempengaruhi efektor organ. Sehingga nanti kalau misalnya kita sebut saja orangnya itu lemes deh, terus kita mau ningkatin aktivitasnya, berarti kan kita mau meningkatkan aktivitas simpatisnya. Ya udah kita kasih norepinefrin gitu, supaya aktivitas simpatis bisa meningkat. Prinsipnya kayak gitu, tapi kenyataannya nggak kayak gitu juga ya. Oke. Terus kalian juga bisa lihat bahwa ada dua golongan besar neurotransmitter. Ada yang asetilkolin, ya kan, kolin. Ada yang norepinefrin ataupun yang dopamin atau yang epinefrin, itu satu golongan. Berarti ada yang cholinergic, ada yang adrenergic. Nah, ini yang dipegang. Ada dua pembagian besar. Nah, ini benang merahnya apa sih tadi yang udah kita jelaskan dari faalnya? Bahwa sistem saraf simpatis itu menggunakan neurotransmisi bertipe adrenergic. Tadi kenapa aku bilang adrenergic? Karena neurotransmitternya itu berupa norepinefrin, epinefrin, dan dopamin ya. Sorry yang ketinggalan. Reseptornya yang mengikuti aja ya. Kalau reseptor adrenergic dia punya dua ya, alpha dan beta. Dopamin dia cuma punya dopamin. Nanti ada pembagiannya lagi. Untuk parasimpatis, kesimpulannya tadi dia menggunakan neurotransmisi berupa cholinergic. Karena neurotransmitter yang digunakan itu asetilkolin. Untuk reseptornya bisa muskarinik, bisa nikotinik. Nanti pun masih ada pembagiannya lagi. Yang penting dasarnya dulu kita udah tangkap. Simpatis adrenergic, parasimpatis cholinergic. Itu ya intinya. Nah, tadi kita bilang ya, setelah kita tahu fisiologi saraf otonom, kita juga harus tahu dulu fisiologi tentang neurotransmisi. Mulai dari sintesis sampai terminasinya. Dan untuk dua hal, karena tadi kita udah tahu bahwa ada yang cholinergic, ada yang adrenergic. Pertama kita mulai dari yang cholinergic terlebih dahulu. Tentu saja kalau kita membuat asetilkolin, kita harus punya bahan awalnya. Dan bahan awalnya itu ada di ekstrasel yang namanya kolin. Kolin harus dipindah dulu dong ke dalam membran presinaps. Dia harus dimasukkan oleh transporter yang namanya CHT atau colin transporter. Kalau kalian mau belajar lebih detail ya, colin transporter ini sodium dependent. Berarti dia membutuhkan natrium supaya kolinnya bisa masuk. Jadi jenis-jenis import ya. Tapi itu agak terlalu detail sih. Kolin ini nanti akan direaksikan dengan asetil-CoA. Ingat ya, asetil-CoA itu merupakan salah satu senyawa yang ada di metabolisme glukosa ya. Tapi itu nggak penting sih. Intinya asetil-CoA ditambahkan dengan kolin, kita bisa mendapatkan asetilkolin. Simple ya. Dengan enzim bantuan enzim dari kolin asetil transferase CHAT. Kalau kalian lihat ya, kolin asetil transferase, ya udah berarti asetil dipotong ditransfer ke kolin, jadilah asetilkolin. Simple kayak gitu. Asetilkolin ini kan kalau di neurotransmitter dia tidak dilepaskan langsung, harus dimasukin ke dalam vesikel. Lah ini vesikelnya. Untuk memasukkannya pun butuh bantuan transporter ya, nggak bisa langsung. Transporternya namanya VAT atau Vesicle Associated Transporter. Nah kalau ini kebalikan, kalau tadi ini sodium dependent, ini justru berupa antiport ya. Jadi asetilkolin masuk, H+ dikeluarkan. Terkadang yang disimpan di sini juga tidak hanya asetilkolin, berupa fosfat juga, ATP juga, tapi itu tambahan aja. Nah, vesikelnya udah jadi. Kalau vesikel udah jadi, ya tinggal presinaps ini menunggu adanya rangsangan impuls dari atas. Misalkan ya, datang potensial aksi. Potensial aksi yang ada memicu terbukanya
kalsium channel. Kita ingat lagi, kalsium masuk, prosesnya berlangsung itu panjang, tapi aku skip aja. Harusnya kan masuk, mengaktifkan kalmodulin, protein kinase 2, terus aktifin lagi sinapsin dan lain-lain, tapi nggak usah. Intinya memicu eksositosis, ACH dilepaskan. ACH dilepaskan, dia akan berikatan dong dengan reseptor yang berkaitan, ya dalam ini ya adalah kolinergik pastinya, dan memicu responnya transduksi sinyal lalalala. Tapi nggak akan dibahas juga. Nah, setelah asetilkolin ini berikatan dengan reseptor, sinyal itu harus diterminasi. Kalau enggak nanti otot kita kejang-kejang ya. Berkontraksi terus kapan mau relaksasi. Nah, supaya ada terminasinya, maka enzim asetilkolin esterase inilah yang bekerja untuk mendegradasi asetilkolin kembali menjadi asetat dan kolin. Ya, kolin nanti bisa dipakai lagi. Jadi bisa di recycle lagi ya. Oke, itu intinya. Nah, untuk reseptor kolin sendiri, tadi aku udah cerita, ada yang muskarinik, ada yang nikotinik. Muskarinik itu ada 5 tipe, nikotinik ada 2 tipe, ada yang muscle, ada yang neural. Tapi untuk nikotinik sendiri, paling penting itu adalah yang jenis 2 ya. Jadi sebenarnya nggak usah dihafal semua, beberapa aja. Kayak yang jenis M2 ini penting banget, bahkan dia dikasih nama sendiri bahwa dia namanya kardiak M2. Otomatis secara logika dia banyak di jantung. Itu ya, M2 banyak di jantung, itu keywordnya. Kalau M1 ya nyebar lah di sistem saraf, di mana-mana ada. M3 dia banyak di otot polos, kelenjar, dan endotel. M4, M5 ini masih dalam penelitian, tapi banyak di CNS. Jadi yang paling penting ini harus dihafal. Untuk nikotinik tadi ada 2, ada yang muscle, ada yang neural. Untuk yang muscle bisa dilogika aja, kira-kira otot yang pakai nikotin itu tadi apa ya? Coba kita lihat ya. Otot yang pakai nikotinik tadi apa? Oh, ternyata yang pakai nikotinik adalah berupa somatik. Oh, berarti simple, nggak usah dihafalin. Kita tahu pasti ada di neuromuscular junction, ada di otot rangka. Neuromuscular junction nggak usah bingung. Ini anggap saja sinaps antara saraf dengan otot. Biasanya berupa otot rangka sih kalau kita nyebutnya neuromuscular junction. Oke. Dan dia punya nama lain juga ya. Ada yang namanya muscle type, ada yang namanya plate receptor. Untuk yang neuronal sendiri, dia punya nama lain. Ada yang namanya neuronal type, ada yang namanya ganglion receptor. Kalau kalian ingat, nikotin ini juga reseptor yang dipakai di jaras preganglion maupun simpatis ataupun yang parasimpatis. Nih, ada di di badan sel postganglion. Nih, kalian back lagi. Ini ya, ini ada badan sel postganglion, nikotinik. Jadi nggak perlu dihafalkan. Kita pakai ingatan yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Jadi paling penting yang dihafalin tuh M2, NM, dan NN. Deh, itu saja. Nah, untuk neurotransmisi yang adrenergik, ini agak lebih ribet daripada yang kolinergik. Tetap kita harus ada bahan dong, harus ada prekursor bahan mentahnya dulu. Apakah itu? Yaitu tirosin, salah satu asam amino ya. Tirosin ditransportasikan ke membran presinaps sama menggunakan transporter. Tapi transporter ini entah kenapa aku cari di literatur nggak ada nama khususnya sih. Kayak tadi kan ada nama khususnya. Kalau ini nggak ada. Yang jelas disebut hanya natrium dependent carrier. Udah gitu doang. Ya karena dia pakai natrium juga. Setelah tirosin ini masuk, tirosin akan diubah oleh enzim tirosin hidrosilase menjadi dopa. Oke. Kemudian dopa akan dirubah menjadi dopamin. Nah, itu ada enzim-enzimnya lagi. Dopa menjadi dopamin itu yang membantu adalah enzim dopa dekarboksilase. Setelah dopamin ini dimasukkan ke dalam vesikel oleh transporter yang namanya VMAT. VMAT itu vesicular monoamine transporter. Di logika bisa vesikular monoamin transporter. Kan kita mentransport monoamin di dalam vesikel gitu aja ya. Dopamin itu nanti di dalam vesikel akan dikonversi lagi menjadi norepinefrin.
oleh enzim namanya dopamin beta hidrosilase. Nah, untuk kalian mungkin agak bingung karena enzimnya banyak, tapi menurutku nggak usah dihafalin semua sih. Kayak yang penting-penting aja nih, tirosin hidrosilase ini cukup penting. Karena nanti ada mekanisme untuk menghambatnya. Nanti bisa dibaca ya. Karena ada alurnya ya, bahwa ternyata tirosin itu bisa dirubah menjadi dopamin. Menjadi dopa. Dopa bisa menjadi dopamin. Dopamin bisa jadi norepinefrin. Norepinefrin bisa menjadi epinefrin. Jadi senyawa ini itu merupakan keberlanjutan. Kalau kita konversi jadi ini, kalau kita konversi lagi jadi itu. Urutannya sih yang perlu dihafal ya. Tirosin, dopa, dopamin, norepinefrin, epinefrin. Kemudian sama ya, proses potensial aksi datang, ion kalsium masuk, memicu eksositosis atau pelepasan dari neurotransmitter yang ada. Pius, lepas deh. Sesudah lepas, ya pasti dia akan bekerja dong terhadap reseptornya, ya berupa adrenoreseptor. Bekerja, tapi ya tadi aku bilang bahwa sinyal ini nggak boleh lama-lama di sini, harus diterminasi. Cara terminasinya, ini khusus untuk adrenergic, dia memang tidak memiliki enzim seperti kolinesterase, tapi dia bisa di reuptake kembali atau diserap kembali oleh membran presinaps. Ini kehebatannya, dia bisa melakukan reuptake. Norepinefrin di sini sedot kembali ke sana. Nah, siapa yang bertugas mereuptake? Transporternya namanya NET, NET ya, norepinephrine transporter. Nah, norepinefrin ini juga ya dia pasti jelas bisa berdifusi, ya kan bisa nyebar ke sana ya. Jadi ya nggak bekerja lagi di sini. Bisa juga kayak gitu. Semua reseptor bisa difusi sih btw. Semua neurotransmitter bisa difusi. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa kolinergic ada kolinesterase, kalau di adrenergic enzimnya yang metabolis itu beda. Namanya adalah COMT dan MAO, catechol O metiltransferase dan monoamin oksidase. Ini penting ya, COMT dan MAO. Relevansinya apa? Dulu aku pernah mikir gini sih, orang kalau dikasih epinefrin kenapa harus disuntik? Kenapa nggak minum di per oral aja lah, minum obatnya? Kok disuntik kan ya walaupun nggak terlalu invasif, tapi kan ya disuntik, nggak baik lah. Kalau ada sesuatu yang bisa cuma ditelan, kenapa enggak? Ternyata setelah aku cari-cari, ternyata adrenalin itu merupakan salah satu neurotransmitter adrenergic, jelas. Dan kita tahu bahwa adrenergic itu degradasi oleh MAO. MAO itu banyak di gastrointestinal, makanya kalau kita minum epinefrin ya nggak ada gunanya, langsung didegradasi di usus kita. Nggak ada gunanya. Oke. Kayak gitu ya. Prosesnya sekarang udah tahu. Nah, barulah kalau kita udah tahu proses normalnya, ya sambil dihafalkan boleh. Kita bisa pakai senyawa-senyawa yang bisa menginhibisi langkah-langkah dalam proses ini. Contoh saja metirosin. Metirosin ini dia bisa menghambat aktivitas tirosin hidrosilase. Terus reserpin nanti bisa menghambat aktivitas dari VMAT. Cocaine nih yang terkenal ya, cocaine tricyclic antidepresan, dia bisa menghambat reuptake. Nah, sekarang kita logika, kalau reuptake dihambat, norepinefrin akan melimpah di sini, sehingga sinyalnya tuh responnya akan berlebihan. Ada terus ya. Kan norepinefrinnya ngumpul di sini kan. Logikanya kalau nggak ada yang mereuptake lagi. Terus beretilyum guanitidin, ini gunanya untuk menginhibisi pelepasan dari neurotransmitter yang norepinefrin kayak gitu. Kalau kita back sebelumnya, nah yang kolinergic juga ada. Contohnya apa? Hemikolinium. Hemikolinium ini bisa menghambat kolin transporter. Vesamicol bisa menghambat VAT. Terus botulinum toksin, ini lumayan terkenal ya, botulinum toksin. Dia bisa menghambat pelepasan dari neurotransmitter. Kalau kalian pernah baca, botulinum toksin ini sekarang dipakai untuk fungsi terapeutiknya ya, dalam dosis yang tentunya nggak begitu banyak, yang sedikit. Itu bisa mencegah penuaan, mencegah kerutan-kerutan. Karena apa? Coba kita logika.
Kalau misalnya asetilkolin ini kita hambat, ya kan, maka kan tidak banyak asetilkolin yang dihasilkan. Tidak banyak respon kontraksi otot yang dihasilkan juga. Otomatis otot-otot wajah kita itu dihambat untuk berkontraksi, makanya nggak mudah cepat mengkerut. Jadi tetap ya ya gitulah ya. Entahlah, kalau kalian dimasuk nanti spesialis bedah bedah untuk yang kosmetik, mungkin kalian lebih tahu nanti ya. Bedah plastik, sorry. Oke. Berarti sedikit-sedikit kita udah belajar beberapa mekanisme obat, ya kan? Ada yang kerja di transporter di awal ini, untuk storage-nya, untuk pelepasannya, dan tadi ada yang satu lagi khusus untuk reuptake-nya. Oke. Untuk reseptor adrenergic sendiri tadi aku udah jelasin, ada yang alfa, beta, dan untuk dopamin itu ada yang DOPA 1, DOPA 2. Ya, alfa 12, beta 123, DOPA 12. Sekali lagi nggak perlu dihafalkan semua ya. Kita ngafalin aja yang penting-penting. Kita cari kayak kata kuncinya aja. Untuk alfa 1 memang dia ada di pupil. Kalau kalian lihat dia tuh ada di pupil, ada di rambut, ada di prostat, dan ada di jantung. Oke. Ya, ada juga yang di vaskularisasi. Kalau untuk fungsinya, di logik aja ya, sekali lagi. Bahwa reseptor adrenergic tadi kata kuncinya apa? Adrenergic adalah sistem saraf simpatis. Kalau simpatis ya pasti otot vaskularisasinya berkontraksi. Pupilnya, nah ini pupilnya kalau ototnya berkontraksi itu nanti pupilnya jadi dilatasi. Nanti kalau kalian kok tanya kenapa, kalian coba baca fisiologinya, itu ada sih. Otot-otot rambutnya nanti berkontraksi, ya kan. Kalau kita lihat macan, lihat hantu, kan kita merinding. Kemudian prostatnya kontraksi, jantungnya jelas kontraktilitasnya meningkat. Untuk alfa 2 itu ada di mana aja? Kita lihat. Nah, ini yang paling membedakan, ada di sel lemak, ada di fat cells. Fungsinya untuk menginhibisi proses lipolisis atau pemecahan lemak. Ya, lipolisis itu ya proses untuk misalnya kita lagi kedinginan, misalnya kita lagi nggak makan karbo, ya udah berarti kan lipidnya akan dipecah, yaitu proses lipolisis ya. Sorry. Dan di beberapa vaskularisasi memang dia masuknya alfa 2. Vaskularisasi sebenarnya nyebar sih, ada banyak reseptor, jadi kita nggak bisa pukul rata. Cuman kalau aku sendiri sih secara umum lebih banyak alfa 1 daripada alfa 2. Untuk beta 1 lah, ini yang perlu diingat. Beta 1 itu ada jantung. Bisa meningkatkan kontraktilitasnya maupun rate-nya. Atau dengan kata lain, bisa meningkatkan ionotropiknya atau kronotropiknya. Iono itu kontraktilitas, krono itu artinya heart rate. Kronos kan waktu kecepatan, ya udah berarti heart rate ya. Untuk beta 2 dia ada di liver, dia ada di bladder. Ini bladder B3. Sorry ya. Beta 2 ada di liver. Terus ada di respiratory, yang paling penting respiratory. Jadi orang-orang asma, nah ini yang perlu diperhatikan. Dia gunanya untuk merelaksasikan. Ingat, kenapa kok bisa relaksasi? Kalian nggak perlu ngafalin, kalian ngafalin aja lokasinya. Untuk efeknya bisa di logika. Sekali lagi, adrenergic, sistem saraf simpatis. Ya pasti kita akan melakukan bronkodilatasi supaya bisa lari kan. Masa mau lari malah bronkokonstriksi, sesak napas? Kan nggak lucu kan? Makanya orang-orang asma, nah nanti kita ada nih kata kuncinya. Obat-obatnya pasti yang berkaitan dengan reseptor beta 2 supaya bisa bronkodilatasi. Beta 3 itu juga ada di fat cells ya, untuk lipolisis juga. Sekali lagi memang nggak terlalu unik sih untuk reseptor yang ini. Dopamin ya relatif dia menyebar, ada yang di otot polos, ada yang di ujung-ujung saraf.
Ya itu jarang juga sih, jarang dipakai. Untuk reseptor adrenergic, kalau aku sendiri merasa yang harus dihafalkan adalah alfa 2, beta 1 di jantung, beta 2 di respiratory, beta 3 di fat cells. Ini juga ada fat cells sih, tapi ini lumayan cukup sering. Itu aja ya. Paling penting memang jantung dan paru. Klasifikasi obat otonom. Nah, tadi kita udah tahu nih fisiologinya. Sekarang kita mau mengklasifikasikan, karena kita tadi udah dikit-dikit tahu mekanisme cara kerjanya. Otomatis kalau tadi aku bilang bahwa obat otonom adalah obat yang didesain untuk memimik aktivitas otonom atau menghambat, maka ada yang namanya parasimptomimetik, memimik aktivitas parasimpatis. Ada juga yang namanya simpatomimetik, memimik aktivitas simpatis. Parasimpatomimetik, kalau kita tadi ya waktu di slide benang merah, kan lihat bahwa parasimpatis pastilah kolinergik. Ini kesepakatan kita tadi ya. Dan dia meniru aktivitas parasimpatis jelas. Nah, kalian ingat bahwa reseptor dari parasimpatis itu adalah berupa muskarinik. Maka kalau dia meniru, seperti yang kita udah belajar, suatu senyawa yang bisa berfungsi sebagai ligan untuk suatu reseptor yang menimbulkan respon yang sama, kita sebut sebagai agonis. Maka dia berupa muskarinik agonis. Ini nama lain, jadi tolong dibiasakan. Parasimptomimetik, kolinergik, muskarinik agonis. Yang penting kalian tahu kenapa disebut itu. Untuk ngafalinnya bisa kita logik kalau kita tahu kenapa. Terus parasimpatomimetik. Tadi ya kesepakatan bahwa parasimpatis merupakan adrenergik dan dia meniru aktivitas simpatis. Kalau kalian lihat tidak ada agonis apa ya, karena reseptor adrenergik itu banyak, gak cuma muskarinik sama nikotinik, ada alfa, beta, dova. Jadi ya sudah, berarti nggak ada agonis apa gitu ya. Itu nanti untuk pengklasifikasian yang secara lebih detail ada, tapi kalau secara umum nggak ada. Tadi selain yang memimik, dia juga ada yang menghambat atau yang menginhibisi, atau yang kita sebut namanya parasimpatolitik. Litik ya, menghambat, memecah. Karena kita tahu parasimpatis merupakan kolinergik, maka kalau dihambat ya tinggal tambahin aja kata inhibitor kolinergik, menghambat aktivitas parasimpatis. Dan karena kita tahu juga bahwa parasimpatis memiliki reseptor berupa muskarinik, makanya disebut dengan muskarinik antagonis, karena dia akan menghambat suatu senyawa yang fungsinya untuk meniadakan respon antara ligan dan reseptor, itu kita sebutnya antagonis. Jangan kebalik dengan inverse agonis. Inverse agonis itu justru kalau misalnya efeknya positif, dikasih inverse agonis menjadi negatif. Tapi kalau dikasih agonis menjadi 0, ditiadakan. Tapi jarang sih obat inverse agonis. Paling sering obat ya agonis sama antagonis. Jadi kata kuncinya ya, diingat-ingat, parasimpatolitik, inhibitor kolinergik, dan muskarinik agonis. Kata kuncinya di sana. Dipahami ya. Dipahami mengapa disebut itu, maka kalian tidak perlu menghafalkan. Untuk simpatolitik, dia merupakan, kita tahu ya, simpatis, adrenergik, litik ya kan, memecah, berarti dia menghambat, inhibitor dong, inhibitor adrenergik, menghambat aktivitas simpatis. Nah, untuk mekanisme aksi sendiri tadi kita udah belajar dikit-dikit. Ya, tadi kita kenal ada yang menghambat untuk sintesisnya. Kalau untuk menghambat sintesis itu lebih kepada menghambat untuk mentransfer dari ekstrasa ke dalam membran presinaps ya. Tadi kan kita tahu ada yang namanya hemikolinium untuk di kolinergik, ada yang namanya metirosin untuk di adrenergik. Untuk di proses penyimpanan kita juga bisa inhibisi lagi ya kan, penyimpanan ke dalam vesikel. Untuk kolinergik tadi kita kenal ada yang namanya vesamikol ya kan, untuk menginhibisi transporter VAT. Untuk adrenergik kita kenal ada yang namanya reserpin, dia bisa menginhibisi transporter VMAT. Diingat-ingat lagi. Jadi sebenarnya mudah. Kalau kita mau belajar farmakologi, kita harus tahu fisiologi,
tahu tempat-tempat yang bisa diinervasi, udah selesai, tinggal ngafalin obatnya aja. Untuk pelepasannya sendiri juga bisa diinhibisi ya. Tadi ada botulinum toksin untuk di sistem saraf kolinergik, dan ada guanetidin, bretylium, guanidrel itu untuk di sistem saraf adrenergik. Kemudian untuk selain yang menginhibisi juga ada yang menginduksi tentu saja. Yang menginduksi untuk pelepasan contohnya adalah black widow toxin ya, racun untuk laba-laba black widow. Nah, kalau kalian misalnya nggak tahu nih, efeknya kira-kira apa sih black widow toxin? Tapi kalian tahu dia adalah golongan yang menginduksi pelepasan kolinergik. Kita pakai logika aja. Kolinergik sering dipakai di sistem saraf parasimpatis, oke? Dan dia menginduksi pelepasan neurotransmitter yang parasimpatis, otomatis menginduksi pelepasan asetilkolin. Oke. Kalau dia asetilkolinnya banyak, kita logika lagi. Asetilkolin banyak dipakai ya untuk sistem parasimpatis. Parasimpatis ada apa aja ya? Oh, heart rate-nya kencang. Oke, berarti salah satu mungkin mekanismenya adalah kita jadi berdebar-debar kalau kita kena black widow toxin. Terus bronko konstriksi. Oh, berarti sesak napas, nggak bisa nafas, udaranya nggak bisa masuk. Terus mulut sekresi dari kelenjar saliva menjadi berkurang. Oh, berarti nanti mulutnya akan kering ya, serostomia. Pupilnya berarti akan mengecil atau miosis kayak gitu. Pupilnya membesar dong. Oke, sepertinya tadi salah. Sorry ya, jadi tadi ada yang salah, kembali, gak sengaja. Kita ulangi lagi. Kolinergik, parasimpatis, menginduksi pelepasan, oke, berarti dia pro terhadap parasimpatis. Kalau dia pro terhadap parasimpatis, ya tentu saja heart rate-nya akan berkurang. Tadi sorry ya, heart rate-nya berkurang. Kemudian dia mengalami bronkokonstriksi, tadi benar sesak napas. Terus sekresinya salivanya berlebihan, termasuk kelenjar-kelenjar di lakrimal, maka bisa menangis juga. Ya tadi sorry, agak kebalik, tapi cara logikanya kayak gitu. Tadi yang kebalik yang jantung ya. Nah, untuk adrenergik ada tiramin, efedrin, amfetamin. Nah, amfetamin ini yang perlu diingat ya, dan efedrin. Yang menginhibisi reuptake juga ada. Kalau kolinergik kan memang dia nggak ada mekanisme reuptake, tapi kalau untuk yang adrenergik dia ada mekanismenya, yaitu kokain. Jadi kokain itu bisa menginhibisi reuptake. Bayangkan sekarang ya, adrenergik itu kan simpatis ya. Karena sekarang kalau neurotransmitter simpatis ini kita hambat reuptake-nya, otomatis neurotransmitternya kan akan banyak banget jadinya. Karena nggak ada yang ngambil kan, nggak diserap kembali. Berarti sekarang banyak. Karena banyak simpatis, berarti nanti kita akan menjadi aktif nih. Detak jantungnya meningkat ya kan. Bronkodilатasi. Terus mata kita menjadi midriasis, menjadi melebar pupilnya. Dan orangnya akan cenderung happy lah ya kalau aktivitasnya meningkat. Sama juga mirip-mirip dengan amfetamin. Walaupun amfetamin ini mekanismenya untuk menginduksi pelepasan, tapi intinya dia adalah pro terhadap adrenergik atau pro terhadap simpatis. Maka orangnya tuh akan penuh dengan gairah di hari itu kalau dia minum amfetamin. Tapi kalau malam harinya efek dari amfetamin ini habis, orang ini bisa menjadi depresi. Iyalah kayak ibarat dia dibawa ke ketinggian ya, sangat bergairah, tiba-tiba malamnya dia lesu banget. Pasti dia akan kecewa banget rasanya, akan rasanya depresi. Nah, amfetamin, kokain, ini obat-obat yang dia sifatnya narkotika, jadi nggak boleh beredar bebas. Bahkan dokter kalau mau ngasih ini aja harus ada kepentingan yang memang penting banget ya. Kalau nggak penting ya nggak dikasih, karena bahaya. Nah, untuk mekanisme aksi berikutnya, tadi aku udah singgung, ada yang bisa berupa agonis, alias berarti dia bisa pura-pura menjadi ligan untuk reseptornya dan menimbulkan respon yang positif. Atau dia bisa berupa antagonis.
pura-pura menjadi ligand yang reseptornya nanti menjadi nol ya, meniadakan. Dan ada yang menginhibisi destruksi dari enzim-enzim metabolisme neurotransmitter. Nah, kita mulai dari yang agonis dulu. Kalau agonis paling lumayan terkenal ini sih beta-nekol. Beta-tenekol terkenal, pilokarpin juga lumayan terkenal. Kalau nikotin ya bisa logika aja lah. Untuk reseptor nikotinik, maka ya pasti dia bisa dirangsang oleh nikotin. Kalau adrenergic secara umum kita tahu bahwa adrenergic itu reseptornya banyak, kayak alfa, beta masih dibagi lagi 1, 2 ya kan. Nah, secara umum epinefrin ini bisa bekerja untuk semua reseptor. Jadi prosimpatis untuk siapapun. Untuk organ apapun, epinefrin ini bisa prosimpatis. Tapi ada beberapa yang dia sifatnya spesifik. Contohnya alfa 1 yaitu phenylephrine, alfa 2 clonidine, beta 1,2 isoproterenol, beta 1 dobutamin, beta 2 salbutamol. Mungkin yang penting itu berupa salbutamol, ini cukup penting. Isoproterenol itu juga lumayan penting, phenylephrine juga lumayan penting ya. Untuk antagonis sekarang. Untuk antagonis kalau yang di cholinergic kan kita tahu reseptornya ada banyak juga ya. Tapi beberapa yang penting yaitu atropin. Atropin ini bisa untuk reseptor 1, 2, 3 muskarinik ya. Oke. Kemudian tubukurarin ini juga lumayan penting. Dia merupakan antagonis untuk reseptor nicotinic muscle. Ya kalau ini yang penting propanolol, ini lumayan penting sih ini karena ini merupakan beta blocker ya, beta blocker. Orang-orang yang suka kena hipertensi dikasih ini. Oke, ya begitulah ya. Bisa dibaca sini sih sejujurnya. Kalau udah sampai di sini tinggal ngafalin ya. Untuk inhibisi destruksinya, nah ini obat-obat yang biasa digunakan untuk miastenia gravis, bisostigmin, prostigmin, neostigmin. Neostigmin yang paling sering ya. Untuk adrenergic, karena kita tadi kenal udah ada enzim yang memetabolis yaitu MAO ya, dia merupakan salah satu senyawa yang sifatnya inhibisi destruksi ya. Dan seligilin ya, bisa mulai dihafalkan pelan-pelan. Tapi kalau kita mau hafalin farmako ya hafalin aja kayak golongan ini ada obat apa. Tapi kalau efeknya apa tuh sebenarnya bisa 11-12 di logika. Contohnya kita ambil ini beta-nekol. Beta-nekol kalau kita ngafalin oke, berarti dia agonis untuk cholinergic. Agonis berarti pro terhadap kolin, pro terhadap parasimpatis. Oke, baru kita ingat lagi parasimpatis itu fungsinya apa aja sih. Salah satunya yaitu meningkatkan sekresi kelenjar. Makanya beta-nekol ini bisa digunakan untuk orang-orang yang kena glukoma. Pada glukoma itu karena tekanan intraokularnya itu meningkat, menyebabkan ya nanti akan aku jelaskan lah di belakang, nggak usah deh, jangan sekarang, nanti ada sih di belakang, ada gambarnya juga. Nah ini mulai kita masuk ke masing-masing mekanisme ya, masing-masing mekanisme dan obat-obatnya. Macam-macam ya, metakolin, karbakol, beta-nekol, ini bisa digabung sih sebenarnya. Beta-nekol ini dia fungsinya dulu dipakai untuk orang-orang yang mengalami retensi urin. Retensi urin itu nggak bisa kencing ya, susah kencing. Karena apa? Otot-otot detrusor itu otot-otot yang ada di vesika urinaria itu menjadi tidak begitu kontraktil ya. Jadi tidak begitu bisa kontraksi. Nah, supaya orang-orang yang mengalami atonia atau yang kesulitan kencing itu bisa kencing, maka kita kasih beta-nekol yang merupakan muskarinik agonis. Sekali lagi, pro terhadap muskarinik. Apa itu muskarinik? Parasimpatis. Berarti pro terhadap parasimpatis. Salah satu fungsi dari parasimpatis adalah mengkontraksikan otot-otot vesika urinaria supaya kita bisa kencing. Jadi bisa dilogika kalau fungsinya. Kemudian karbakol. Karbakol ini biasanya untuk orang-orang yang glukoma. Glukoma bisa karbakol, bisa pilokarpin ya.
Carbachol ini fungsinya kayak gini. Kita harus tahu dulu fisiologinya ya, bahwa di mata kita itu ada otot ya kan, otot siliaris yang fungsinya untuk narik-narik si lensa mata. Nah, selain dia berfungsi untuk menarik lensa mata, otot siliaris ini jika dia nanti berkontraksi, dia tuh bisa menarik sesuatu yang menutup lubang yang ada di bola mata kita. Nah, kalau lubang ini dibuka, ditarikkan oleh otot siliaris, cairan-cairan dalam mata itu bisa keluar. Kita ingat ya di pelajaran SMA, ada cairan vitreous humor, ada aqueous humor. Itu kalau cairannya kelebihan, ya bayangkan saja lah kayak mata kayak gitu, cairannya kebanyakan, tekanannya tinggi banget tuh, tekanan intraokularnya. Nah, itu bisa yang kita sebut namanya glaukoma. Supaya tidak terjadi atau supaya mengurangi efek tekanan intraokular yang meningkat ini, kita kasih Carbachol dan pilocarpin dengan harapan otot-otot siliaris itu bisa berkontraksi sehingga nanti sesuatu yang menutupi lubang pada bola mata kita itu terbuka sehingga nanti cairannya bisa keluar. Konsepnya kayak gitu. Gambarnya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat ini adalah otot-otot siliaris yang tadi aku bilang. Dan cairan-cairan aqueous humor itu dibuat oleh epitelium dari ini ya, ciliary epithelium. Ya epitelium di mata aja lah, anggap aja gitu. Dan pada saat otot siliaris ini bisa berkontraksi, nah otot siliaris yang berkontraksi akan menarik ini. Kalian bisa lihat ada jaring-jaring yang kita sebut namanya adalah jaring-jaring trabekular. Jika jaring-jaring trabekular ini ditarik, maka ada satu lubang yang ini akan terbuka. Nah, lubang ini yang namanya canal of Schlemm. Canal of Schlemm ya. Jadi pada saat kita kasih si pilocarpin, otot siliaris berkontraksi, cairan-cairan yang tadi ya, aqueous humor itu bisa keluar menuju ke canal of Schlemm sehingga nanti tekanan intraokularnya akan berkurang. Konsepnya kayak gitu. Nah, pilocarpin kita juga bisa pakai untuk orang-orang yang mengalami Sjögren's syndrome. Sjögren's syndrome itu nanti dia salah satu manifestasi klinisnya mulutnya kering banget. Itu yang kita sebut namanya xerostomia. Dan kita ingat bahwa salah satu, ingat lagi ya, agonis muskarinik pro terhadap parasimpatis. Ingat lagi, parasimpatis ngapain? Oh, mensekresikan kelenjar saliva ya supaya mulutnya nggak kering aja sih. Kemudian cevimelin ini juga bisa untuk Sjögren's syndrome ya. Kalau untuk yang di sebelah kanan ini kan biasa berupa adverse effect ya, atau efek samping atau tips penggunaan ya, ini nice to know saja. Yang paling penting yang ngafalin obatnya dan fungsinya dikit-dikit tapi bisa dilogika ya. Oke, ini sudah muscarinic antagonis sekarang. Untuk muscarinic antagonis paling penting atropin ya. Karena atropin ini penting banget, salah satu fungsinya adalah untuk yang orang-orang yang mau jadi JP, dia bisa untuk menangani bradikardia. Jadi kalau kalian ingat, atropin adalah jenis dari antagonis muscarinic, berarti dia anti parasimpatis. Anti parasimpatis artinya pro terhadap simpatis. Pro simpatis sekarang kita ingat meningkatkan heart rate ya. Berarti kalau orang bradikardi, heart rate-nya rendah, dikasih atropin, heart rate-nya bisa jadi tinggi lagi. Ya, logis ya. Satu lagi yang penting, dia gunanya kalau orang-orang yang nggak sengaja dia minum baygon, ya mana ada sih orang nggak sengaja minum baygon? Ada sih mungkin ya. Orang yang keracunan baygon, petani-petani yang keracunan pestisida, karena pestisida itu bisa menyerap lewat kulit sih dan mata. Nah, itu bisa kita kasih atropin. Jadi penting ya untuk kasus-kasus kayak gitu, obatnya ada atropin. Nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang tentang intoksikasi. Yang penting kalian tahu bahwa atropin adalah antagonis muscarinic. Fungsinya untuk bradikardi dan keracunan. Oke, lanjut ke mungkin ini tropicamid ini penting sih. Kepentingannya gini,
Karena dia bisa membuat pupil kita itu menjadi melebar atau midriasis. Ingat lagi ya, ingat lagi antagonis muskarinik, anti terhadap parasimpatis alias pro terhadap simpatis. Simpatis salah satunya adalah pupilnya membesar atau midriasis. Sekarang pertanyaannya, emang ada orang yang mau pupilnya membesar? Jawabannya ada. Kalau dokter-dokter, khususnya dokter yang spesialis mata, dia kalau mau melakukan pemeriksaan yang kita sebut namanya fundoskopi. Fundoskopi itu pemeriksaan pakai alat, kita ngintip ya ke dalam matanya. Kita ngintip melihat retinanya. Jadi kalau dari retina itu nanti bisa kita tahu kayak retinanya nanti sobek kah atau ada yang jaringan yang mati kayak itu bisa kelihatan. Dan supaya mudah untuk kita lihat retinanya, pupilnya harus besar. Nah, makanya dokter-dokter mata biasa kasihnya tropikamed ke pasiennya. Nggak berbahaya sih. Cuman memudahkan untuk proses pemeriksaan oftalmologi saja. Nah, satu lagi obat yaitu ipratorium, tiotropium, aclidinium, umeclidinium, ya bacanya agak sulit. Itu biasa digunakan untuk orang-orang yang kena COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease. Ya intinya adalah penyakit paru sehingga dia udara itu nggak bisa keluar, obstruktif. Kalau kalian ingat, satu lagi ya, ingat lagi, kembali lagi ke logika. Kenapa dia dipakai untuk orang yang COPD? Sekali lagi, anti terhadap parasimpatis, pro terhadap simpatis. Kalau pro terhadap simpatis berarti bronkodilatasi, ya supaya udaranya bisa keluar. Oke, terus yang terakhir oksibutinin, trospium, derifenasin, solifenasin, dan kawan-kawannya. Yang paling penting oksibutinin, derifenasin, solifenasin. Itu juga digunakan untuk orang-orang yang beseran ya, atau yang aktivitas vesika urinarianya itu terlalu berlebihan, sehingga kencing terus. Mungkin bagi beberapa orang tuh nggak masalah, tapi kalau bagi beberapa orang kayak misalnya mau ujian kebelet kencing, mau wawancara kerja kebelet kencing, itu kurang bagus lah. Makanya kita kasih antagonis muskarinik. Sekali lagi ya, anti terhadap parasimpatis, pro terhadap simpatis. Salah satu mekanisme simpatis adalah menahan atau merelaksasikan otot-otot detrusor di vesika urinaria sehingga kencingnya tuh bisa diretensi ya. Kalau kontraksi nanti kencingnya bisa keluar. Ini sekarang kita relaksasikan supaya ditahan di vesika urinaria. Nah, kelas berikutnya adalah inhibitor dari kolinesterase. Prinsipnya gampang cara kerjanya. Sorry. Nah, untuk kolinesterase sendiri, inhibitor kolinesterase itu biasanya ada dua penggunaan ya secara umum. Pertama untuk orang-orang yang kena miastenia gravis, dan yang kedua untuk orang-orang yang keracunan atau penggunaan yang kurang baik sih sebenarnya. Untuk orang-orang yang kena miastenia gravis, kita ingat bahwa miastenia gravis itu merupakan, kalau kita ingat di modul imunologi, merupakan salah satu bentuk dari mekanisme hipersensitivitas tipe 2 atau antibody mediated alias ya autoimun. Nah, imun sendiri dia tuh akan menganggap bahwa reseptor dari asetilkolin adalah benda asing, sehingga antibodi akan dihasilkan untuk melawan reseptor asetilkolin tersebut. Sekarang bayangkan ya, kalau reseptor asetilkolin diikat oleh antibodi, nah asetilkolinnya menempel sama reseptornya nggak bisa dong. Maka kalian bisa logika, padahal asetilkolin tuh gawat dipakai di mana-mana ya. Otot-otot kita kan kebanyakan asetilkolin semua. Ya maka nanti orangnya akan lemas ya, otot-ototnya nggak bisa kontraksi. Bahkan nanti matanya itu akan turun kelopak matanya. Salah satu gejalanya yang kita sebut ptosis. Nah obat-obatnya itu ada neostigmin, visostigmin, dan rivastigmin yang paling terkenal. Neostigmin ini yang biasa digunakan sih untuk orang-orang yang kena miastenia gravis. Terus
Visostigmin juga untuk orang-orang yang kena miastenia gravis, walaupun nanti visostigmin tuh ada satu kegunaan lagi di belakang ya. Rivastigmin tuh untuk orang-orang yang kena Alzheimer, jadi orang-orang yang penyakit-penyakit jenis demensia itu bisa dikasih rivastigmin. Untuk mekanismenya aku masih baca sih kenapa ya dia untuk orang-orang yang kena Alzheimer. Nah, ini kegunaan yang bagus ya untuk yang fungsi terapeutik. Tapi sayangnya ada yang jahat. Contohnya teroris-teroris itu biasa menggunakan inhibitor kolinesterase yaitu gas sarin, tabun, soman itu sebagai gas saraf. Sehingga seolah-olah waktu gas ini ada otot-otot itu nanti bisa berelaksasi sendiri sehingga nanti orangnya akan paralysis untuk sementara. Kalau untuk perang-perang itu nggak boleh sih ya. Perang yang sifatnya perang biologis itu kan sudah dilarang. Berikutnya ada yang namanya karbamat organofosfat. Karbamat organofosfat ini banyak di insektisida, di baygon, atau banyak di pestisida juga ya. Di petani-petani yang pakai pestisida atau insektisida untuk sayurannya supaya nggak banyak ulat atau nggak banyak serangga. Itu ternyata banyak mengandung karbamat dan organofosfat. Contohnya ya ini diazinon, malation, carbadel, proposur. Itu ya. Nah, sekarang yang unik. Jadi ada beberapa kasus di mana senyawa-senyawa tadi itu kelebihan. Contohnya, jika kita kelebihan senyawa yang namanya muskarin. Muskarin ini ada di jamur yang jenisnya Amanita muscaria atau Clitozibe. Nah, mungkin ya kalau Clitozibe mungkin masih kandungan muskarinnya masih banyak banget, tapi kalau Amanita muscaria ya so-so doang. Tapi tetap aja ya beracun ya, jangan dimakan sekali lagi. Muskarin ini dari namanya saja kita udah tahu merupakan agonis kolinergik ya, agonis untuk sistem saraf sistem saraf parasimpatis. Dan untuk manifestasinya bagaimana kita bisa logika aja, berarti ya yang obat-obat yang pro parasimpatis tuh kayak gimana. Pertama bronkokonstriksi, sesak napas. Berarti kalau orang makan muskarin sesak napas. Heart rate-nya menjadi lebih lambat ya kan. Terus apalagi pupilnya menjadi lebih kecil ya kan, miosis. Penyebabnya sudah, sekarang treatmentnya yang justru yang paling penting. Kalau kalian menemukan orang-orang, pentingnya kita tahu jenis-jenis jamurnya itu karena gini loh. Terkadang kan ya masa kita tanya ke pasien, Bapak tadi Bapak makan jamur jenis apa, Amanita muscaria apa enggak ya? Mana orangnya tahu ya. Tapi kalau kita tahu karakteristik dari jamurnya kayak warnanya apa, kita bisa tebak-tebak ini dia keracunan muskarin. Kalau orang keracunan muskarin, kita langsung kasih treatment berupa atropin 1-2 mg tiap 30 menit. Untuk anak-anak kita kasih 0,04 mg per kilogram. Ya dosisnya kalau kalian mau hafalin bagus banget, tapi itu nice to know. Ya tapi penting ya kalau udah jadi dokter harus hafal juga. Yang penting sekarang kalau kita sebagai mahasiswa ya kita tahu kenapa dikasih atropin, itu yang lebih penting. Ingat bahwa atropin merupakan antagonis muskarinik. Satunya agonis, kita lawan pakai antagonis. Ya bisa lah ya, logis ya. Kedua, kalau orang-orang petani-petani gitu atau orang-orang yang mau bunuh diri, dia keracunan baygon ya kan, keracunan organofosfat karbamat yang kita tahu berupa inhibitor kolinesterase. Ya penyebabnya tadi ya insektisida berlebihan atau orang-orang yang mau bunuh diri minum baygon. Kita juga kasih atropin dengan dosis 2 mg baik secara intramuskular maupun intravena. Kita ulangi selama 7-10 menit sampai efek dari bronkokonstriksinya itu mereda. Ingat lagi bahwa inhibitor kolinesterase. Bayangkan ya, kolinesterase dihambat. Oke, berarti kolinesterase adalah enzim yang gunanya untuk mendegradasi asetilkolin. Oke, berarti asetilkolin sekarang banyak. Asetilkolin banyak digunakan di sistem saraf parasimpatis. Parasimpatis bronkokonstriksi. Cara ngingatnya kayak gitu.
Maka kita lawan pakai tadi atropin, antagonis dari antagonis kolinergik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika orang keracunan atropin atau kelebihan atropin? Yang kita tahu tadi atropin adalah antikolinergik. Contoh kasusnya kalau kalian ya kayak nggak kebayang kapan sih orang keracunan atropin. Pada saat anak-anak itu biasa terkadang bisa keracunan atropin karena kita salah ngitung dosis ya. Sebagai dokter nggak boleh salah ngitung dosisnya. Terus untuk tanaman ini ya, sejenis kecubung namanya Datura stramonium. Dia juga punya kandungan atropin yang alamiah, yang kita sebut namanya alkaloid belladonna. Belladonna ini kalau zaman dulu itu digunakan untuk cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang mau datang ke pesta. Sebelum datang ke pesta dia merebus dulu si Datura stramonium, si bunganya, untuk mendapatkan senyawa belladonna itu. Dan kalau dia minum cairan itu, nanti dia akan pupilnya melebar atau mengalami midriasis. Dan anggapan orang zaman dulu, perempuan yang pupilnya melebar itu cantik. Makanya kan disebut belladonna, beautiful woman. Ya itu next to know sih. Yang paling penting adalah treatmentnya. Kalau orang kena keracunan atropin, kira-kira treatmentnya ngapain? Jangan dibalik ya, keracunan organofosfat kita kasih atropin, keracunan atropin kita kasih organofosfat. Masa keracunan atropin kita suruh pasiennya minum Baygon? Kan nggak lucu kan? Kita kalau keracunan atropin ya kita kasih mekanisme yang lain, yaitu visostigmin yang merupakan inhibitor kolinesterase. Jangan pilih untuk kasih organofosfat dan karbamat. Sekali lagi ya, orang keracunan atropin jangan dikasih Baygon. Ingat bahwa ada obat lain yang jenis inhibitor kolinesterase, yaitu berupa visostigmin. Oke. Nah ini untuk next to know saja. Ini namanya jamur muskarin. Jadi kalau untuk identifikasi warna merah, batangnya putih, ada titik-titiknya kayak jamur Dismorph. Jadi kalau ketemu pasien keracunan, kalian tanya dulu habis makan jamur, jamurnya bentuknya kayak apa. Bisa diduga muskarin kalau dia bilang, oh ya jamurnya merah. Kemudian ini namanya Clitosi B. Dia juga punya mirip-mirip jamur merang ya, jadi mungkin agak sulit diidentifikasi. Ini yang namanya Datura stramonium, sejenis kecubung yang tadi mengandung banyak senyawa belladonna alkaloid. Nah satu lagi ini yang namanya tanaman curare. Tanaman curare ini aku nggak masukin karena memang zaman sekarang jarang sih. Ini dulu digunakan oleh suku-suku di Amerika Selatan untuk berburu ya atau berperang. Dan dia punya senyawa berupa antagonis untuk nikotinik. Jadi nikotinik antagonis. Kita tahu nikotinik kan banyak di otot-otot rangka. Kalau dikasih senyawa yang ada di tanaman curare ini ya otomatis orangnya jadi lumpuh ya. Nah untuk adrenergik kita bisa bagi nih sekarang. Ada yang bisa bekerjanya secara langsung, ada secara tidak langsung, dan ada yang campuran. Untuk yang campuran ingat aja yang campuran itu adalah efedrin. Cuman satu, jadi gampang ingatnya. Untuk yang secara tidak langsung, ada yang selektif terhadap beberapa reseptor saja yang spesifik, ada yang non-selektif. Jadi bisa lebih dari satu reseptor, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Secara tidak langsung, ada yang mekanismenya untuk memicu pelepasan agennya, ada yang untuk menginhibisi proses uptake-nya, ada yang menginhibisi enzim MAO, ya, yang tadi kita udah pelajari, ada yang menginhibisi enzim COMT. Nah kalau saranku ya hafalin aja yang penting-penting. Contoh, yang selektif, hafalin aja yang phenylephrine, ini lumayan sering. Alpha 1. Kemudian untuk dobutamin, terbutalin, itu juga bisa dihafalkan. Yang non-selektif, hafalkan saja yang isoproterenol. Epinefrin ini juga harus hafal banget, bahkan kalau sudah jadi dokter kalian harus hafal dosisnya ya. Norepinefrin dan oxymetazoline. Nah untuk yang indirect acting lumayan gampang karena contohnya dikit. Contohnya kalian yang untuk memicu pelepasan agen ya amfetamin, ya kan?
Terus untuk yang menginhibisi uptake tadi kita udah belajar, ada yang namanya kokain. Menginhibisi mau ada yang namanya seligilin. Untuk inhibisi COMT ada yang namanya entacapone. Nah, ini dihafalkan sih, ini murni hafalan kalau sampai sini. Udah nggak bisa kita logika lagi. Nah, kalau ini masih bisa kita logika. Kita belajar untuk fungsi terapeutik dari adrenergic agonis yang tadi udah kita jabarkan. Epinefrin yang paling penting banget, yang dia harus hafal. Digunakan pada saat orang itu mengalami shock anafilaktik. Ingat, shock anafilaktik ini shock yang cepet banget, hipersensitivitas tipe 1 yang fast, cepet banget. Mungkin ada beberapa orang yang alerginya tuh bener-bener kayak kita aja nggak tahu ya. Misalnya kita kasih obat lah, amoxicillin. Mana ada sih orang yang alergi terhadap amoxicillin, tapi nyatanya ada sih. Dan kalau kita kasih antibiotik misalnya amoxicillin beredar secara sistemik, waduh gawat. Kalau orang yang kena alergi, langsung antibodinya bereaksi, orangnya nanti responnya akan vasodilatasi total di seluruh pembuluh darah. Vasodilatasi total yang sangat cepat itu bisa mengakibatkan resistensinya berkurang, otomatis blood pressure-nya akan turun, orangnya hipotensi. Bahaya banget ya. Jadi orang-orang yang shock anafilaktik ini kan tidak terduga, maka kalian harus ingat obatnya adalah epinefrin. Kita kasih secara IV, untuk dosisnya bisa dicari sendiri. Terus kemudian phenylephrine. Phenylephrine ini penggunaannya lumayan banyak sih digunakan untuk hidung-hidung yang kesumbat, orang yang kena pilek, itu kita kasih phenylephrine. Fungsinya sebagai nasal decongestant ya, memperlancar jalur nafas yang ada di hidung. Dia juga bisa mengurangi efek-efek edema yang kalau kalian rinitis itu kan ada edema-edemanya, itu bisa dikurangi juga menggunakan phenylephrine. Kemudian salbutamol, terbutalin, ini juga harus dihafal ya. Dipahami. Dia gunanya untuk orang-orang yang mengalami asma. Ingat lagi, salbutamol, terbutalin, itu kan merupakan adrenergic agonis. Berarti pro terhadap simpatis. Ingat, salah satu mekanisme simpatis adalah bronkodilatasi. Bagus dong, orang asma kan bronkokonstriksi ya, kita kasih agonis adrenergic supaya bronkusnya bisa dilatasi lagi. Kemudian ritodrin, terbutalin, ini biasa kita gunakan untuk orang-orang obscene ya, dokter-dokter obscene biasa pakai ini. Kalau ada beberapa kasus di mana ibu-ibu yang hamil itu belum sampai belum sampai masa kelahiran yang cukup, alias masih masa prematur, tapi ternyata otot-otot yang ada di serviks itu udah malah mulai berkontraksi. Dan itu berbahaya kan. Namanya anak yang bayi masih prematur ya tidak boleh dikeluarkan terlebih dahulu, kecuali kondisinya udah gawat darurat. Makanya biasa kita kasih ritodrin, terbutalin. Itu untuk mencegah kelahiran prematur dengan cara merelaksasi uterusnya. Uterus direlaksasi, otomatis bayinya nggak ditekan untuk keluar dari rahim ibunya ya. Itu fungsi terapeutiknya. Nah, untuk yang antagonis adrenergic, kita bisa bagi langsung menjadi dua berdasarkan reseptornya. Ada yang alfa dan ada yang beta. Yang alfa kayak tadi ya, ada yang non-selektif, ya untuk alfa semuanya. Ada yang selektif terhadap alfa 1 aja, ada yang terhadap alfa 2 aja. Ini obat-obatnya sejujurnya bisa dibaca sendiri dan dihafalkan sendiri, nggak usah semua ya. Ambil aja 1-2 lah yang penting. Untuk yang beta ada yang non-selektif atau yang generasi pertama. Ada yang selektif terhadap beta 1, ada yang non-selektif tapi ini yang generasi ketiga, dan ada yang selektif terhadap beta 1 saja, ini yang generasi ketiga juga. Dihafal sendiri aja ya. Nah, kalau untuk fungsi terapeutik, nah ini yang perlu aku jelasin karena cukup penting. Pertama itu prazosin, dosazosin, terazosin. Ini untuk obat-obat yang orang mengalami hipertensi dan mengalami benign prostate hyperplasia atau kanker prostat jinak. Ya, benign itu jinak. Jadi ya kanker prostat yang masih belum mengalami metastasis, nggak nyebar. Kita biasa kasih prazosin, dosazosin, terazosin.
Kemudian ada tamlosulosin. Tamlosulosin itu untuk orang-orang yang juga sama kena kanker prostat yang jinak, yang masih benign. Nah, ini orang-orang yang mau SPCP, ya nggak sih, nggak harus SPCP ya, dokter umum juga harus tahu nih ya. Propanolol, nadolol, timolol. Itu untuk orang-orang yang mengalami hipertensi dan mengalami angina pectoris. Angina pectoris itu nyari dada ya. Biasa di kiri dan bisa menyebar hingga ke rahang sebelah kiri. Sampai lengan kiri juga bisa. Istilah medisnya kita sebutnya nyeri dada, angina pectoris. Dan juga bisa untuk orang yang kena aritmia, tapi obat aritmia ini agak ribet sih, bukan kompetensi dokter umum juga. Terus yang terakhir ada metoprolol, atenolol, alpranolol, betosolol, nebivolol. Nah, ini gunanya untuk mengurangi heart rate dan blood pressure, tekanan darah. Oke. Ya, sekian, mungkin aku udah selesaiin. Memang kalau farmakologi butuh menghafal, bener sih. Setelah kita pakai logika untuk dasar pengelompokan, mekanisme kerja dan lain-lainnya, tapi untuk kita bisa menjadi dokter ya kita harus ngafalin golongan obatnya apa, contohnya apa, supaya kita bisa ngasih obat yang benar. Dan untuk kondisi-kondisi seperti intoksikasi itu harus hafal mati. Karena ya nggak mungkin kita mau cek Google dulu kan, kalau misalnya ada orang keracunan atau orang yang mengalami shock anafilaktik, harus hafal. Oke, mungkin itu pesan moralnya. Kalau ada yang nggak paham atau ada yang salah atau ada pertanyaan yang mungkin kalian nggak tahu jawabannya, bisa chat PC aku aja atau mau tulis di komen boleh supaya teman-teman lain juga bisa belajar. Ya, sekian, terima kasih. Semangat belajar. Thank you.